Jahat atau mens rea dalam hukum pidana tidak selalu harus dibuktikan. Begitu juga dalam beberapa aturan yang ada di Indonesia ini. Contoh paling nyata adalah ketentuan di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang sekarang-sekarang ini sedang viral. Dalam unsur delik di kedua pasal itu tidak ada ketentuan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan haruslah juga memiliki niat jahat. Inilah masalahnya. Mengapa? Pertama, hukum pidana itu mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga orang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam teori, unsur kesalahan ini bisa dinilai dari adanya kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan itu sekurang-kurangnya bahwa pelaku atau terduga pelaku mengetahui dan mengkehendaki. Dalam konteks kelalaian, dia dinilai kurang atau tidak memperhitungkan sebab atau dampak dari perbuatannya yang memungkinkan munculnya akibat fatal. Dalam konteks seseorang diduga korupsi, apakah berdasarkan pasal 2 atau pasal 3, seharusnya dinilai terkait dua unsur itu. Dan tentu unsur kesalahan dalam menilai perbuatan itu terkait erat dengan niat, intention. Sekali lagi, memang tidak semua kasus pidana perlu dibuktikan niat jahat, tapi dalam korupsi, bagaimana mungkin kita tidak mempertimbangkan niat jahat seseorang? Kedua, hukum pidana itu mencari kebenaran material, bahwa adanya tindak pidana memang menimbulkan akibat nyata. Begitu juga tindak pidana korupsi, khususnya pasal 2 dan pasal 3, bahwa kerugian negara haruslah kerugian yang nyata, total loss, bukan potential loss. Itulah berdasarkan putusan MK. Jika yang ditekankan adalah kebenaran material, maka proses penegakan hukum yang dilakukan perlu membuktikan secara jelas, tegas, dan tanpa ragu bahwa selain unsur delik terpenuhi, unsur objektif, tetapi juga adanya niat jahat dari pelaku unsur subjektif. Ketiga, hukum pidana dikategorikan sebagai hukum yang keras, hukum yang membatasi kebebasan, dan hukum yang berdampak langsung pada hak asasi manusia seseorang. Bahkan, Leo Polak yang pendapatnya banyak dikutip literatur hukum pidana di Indonesia, menyebut hukum pidana adalah suatu bagian hukum yang paling sial, karena dampak penerapannya pasti menimbulkan kesengsaraan kepada yang terkena. Karena itu, Ruslan Saleh, salah satu ahli pidana yang mengawali ide perubahan paradigma hukum Indonesia, hukum pidana, menyebutkan perlunya kehati-hatian termasuk mempertimbangkan ilmu lain untuk menilai suatu peristiwa pidana. Dengan logika itu, seharusnya termasuk dalam kasus korupsi misalnya, pertimbangan hanya berdasarkan peraturan saja tidak cukup, tetapi juga logika dan penjelasan ilmu-ilmu lain di luar hukum, seperti ekonomi, sosiologi, bahkan ilmu politik. Logika ini dapat menjelaskan sekali lagi bahwa pencarian kebenaran material dalam kasus pidana termasuk korupsi seharusnya membuktikan unsur objektif juga subjektif, yaitu niat jahat. Jadi apakah dalam suatu kasus pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi, diperlukan mens rea atau niat jahat? Tanpa mengecilkan semangat pemberantasan korupsi, dan untuk cara berpikir hukum pidana yang berkeadilan. Dan aturan pidana tidak jadi ketentuan karet yang bisa dipakai sesuai arah angin kemauan tertentu, seharusnya niat jahat perlu dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Tipikor. Dalam KUHP baru belum juga. Kendati pun sekarang belum diatur jelas, seharusnya hakim menjadikan unsur niat jahat pelaku sebagai bagian dalam membuat putusan. Joshua Kleinfeld dari Northwestern University mengatakan bahwa niat jahat atau mens rea atau guilty mind adalah architectural feature of criminal law, menggambarkan bahwa itulah ciri utama bangunan hukum pidana. Penting sekali. Kita tidak cuma menghukum pembunuhan, kita menghukum pembunuhan yang diniatkan. Kita menghukum pembunuhan with a wrongful state of mind. Begitu juga dengan korupsi. Jika semua orang bisa terjerat korupsi karena dianggap merugikan keuangan negara, padahal misalnya itu terkait keputusan bisnis atau perdagangan, atau diskresi kebijakan publik, mungkin benar prediksi bahwa penegakan hukum kita justru menakut-nakuti orang-orang hebat mau berperan sebagai pengambil kebijakan publik di negeri ini. Bagaimana menurut teman-teman?